Saya pribadi bukan orang alim. Saya pribadi bukan nggak ngaku sok suci. Saya pribadi. Saya Muslim yang menentang pemikiran jil. Indonesia tanpa jil. Indonesia tanpa jil. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya troops Indonesia Tanpa Jil dimanapun berada. Masih sama gue Bang Gatse, dan kesempatan kali ini gue mau tahu dong acara kita malam ini ngapain. Kita bakal bedah buku bareng Korpus Indonesia Tanpa Jil, yaitu saudara Randi Iqbal. Oke, sabar saudara. Sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Randi Iqbal tentang buku barunya. Karena ini perjalanan hijrah dia, karena dia juga dulu mantan seorang frontman dari grup band metal, saudara. Tapi sebelum kita masuk ke bedah bukunya, gue mau ingetin aja kalau Indonesia Tanpa Jil itu lagi ngadain workshop Indonesia Tanpa Jil yang batch yang kedua. Karena yang pertama itu sudah full kuota, dan akhirnya kita bikin yang kedua. Dan insya Allah ini bakal diadain di tanggal, aku nyontek dulu saudara, 12 dan 13 Desember 2020. Pendaftaran sudah mulai buka mulai tanggal 10 kemarin 10 November sampai dengan 10 Desember 2020. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Cukup daftar aja yang ada di bio Indonesia Tanpa Jil. Teman-teman semua bisa langsung cek ke bionya dan daftarin juga. Kenapa lo mesti ikut workshop Indonesia Tanpa Jil ini? Karena ini penting, saudara. Baik. Oke, tapi sebelum kita mulai acara ini, kita baca bismillah dulu bareng-bareng. Semoga Allah melimpahkan keberkahan pada kita malam hari ini, dan semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari virus pandemi yang belum berakhir, dan semoga segera berakhir. Jangan lupa taati juga protokol kesehatan 19, tapi kerumunan. Jangan ada kerumunan tanpa pandang bulu. Baik, saudara. Kita langsung panggilin saja Al-Mukarram Randi Iqbal. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ITJDPK itu tempat kita belajar bersama. Implementasi ilmu dan amal. Saling mengingatkan dalam ketaatan. Liberalisme itu bukan bagian dari Islam. Karena kita taat, tapi keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Randi Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gatse. Ya, luar biasa. Jangan lupa follow Bang Gatse, Gatse 8. Nggak pakai Bang. Oke, maklum iklan titipan tadi ya. Bang Randi Iqbal, apa kabarnya Bang malam ini, Bang? Alhamdulillah, walafiat, sehat, dan masih tetap menjaga protokol COVID-19 karena itu masih ya, tentu kita harus tetap waspada. Makanya di ruangan ini betul. Oke. Apa, Bang? Iya, ruangan ini sendirian, gua kan. Oke. Oh, benar, Bang. Oh, benar. Gue juga lagi sendirian. Semua dimasukin kamar. Bang Randi Iqbal, malam hari ini kita bakal bahas tentang buku Taat Itu Keren. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat atas kelahiran anak ketiga ya, Bang ya. Putra ya? Putra ya? Putri. Putri. Wah. Hah? Perempuan, alhamdulillah. Semoga menjadi anak yang soleha ya, Bang ya. Amin. Sehat terus. Bang Randi Iqbal,
Abang keren banget sih, Masya Allah, luar biasa. Enggak aja kamu, genit kamu. Korpus Indonesia Tanpa Ajil tuh keren-keren banget. Tanpa Ajil. Oh, iya, Indonesia Tanpa Ajil, keren kan? Bagus. Tapi gue mau nanya, oke Bang, ini kan kita lagi bahas buku Taat Itu Keren. Keren. Ternyata buku ini, tagline itu dulu namanya Taat Tapi Keren. Itu udah lama banget ya? Kalau nggak salah itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun ya? 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun tiba-tiba rilis. Terus Rilis. jadi ganti Taat Itu Keren. Ini gimana ceritanya? Oke, jadi gua sambil minum. Akibat teman-teman semua, alhamdulillah. Oh iya. Gua nggak ada minuman, oke. Gila, gelas lo kayak punya Amir. Oke, teman-teman, rahmati Allah, alhamdulillah. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Indonesia Tanpa Ajil. Sebuah gerakan dakwah yang keren banget membedah buku saya. Ini soft launching ya? Soft launching. Kan nanti bakal ada pesta gede-gedean. Tapi bohong. Pas pilkada. Nggak boleh ngomongin pilkada, Bang. Itu kerumunan. Oh iya, kerumunan. Dilindungi undang-undang. Oke, lanjut. Iya. Kecuali yang itu, oke. Baik. Oke. Soal Taat Tapi Keren. Oke, betul. Emang kita kan dulu, ini berawal dari yang dulu jadi ITJ itu ngebuat apa namanya kajian kan Bang ya, lo ingat banget teman-teman. Jadi gini teman-teman, waktu ITJ tuh ngadain kajian gitu, judulnya tuh Second Chance, bukan ya? Bukan. Maksudnya itu ini Road to Silatnas 2017. Oke. Nah kita akhirnya buat kajian. Pada waktu itu kita ngundang Ustadz Haikal Hasan, Bang Medi Ghazali, Ahmad Medi Ghazali, yang akunnya sering tumbang itu. Betul. Gitu. Ya, dan kemudian saya sendiri sebagai narasumbernya pada waktu itu. MC-nya gue dong? Iya, MC-nya lo. Gue terkenal banget. Lo ada di mana-mana ya? Oke. Ya, jadi, judulnya Taat Tapi Keren gitu. Taat Tapi Keren, oke. Dan lumayan ramai lah pada waktu itu ya. Kadang-kadang ngomongin bahas tentang hijrah gitu. Nah kebetulan terakhir tuh Ustadz Haikal tuh yang ngisi, gue masih ingat tuh Babe Haikal ngisi. Betul. Dan dia tuh kayak mengkritik. Dia langsung ngomong gini, pas dateng, ini judul kajiannya Taat Tapi Keren kata dia gitu kan. Emang ada tapi nggak keren. Nah dia bilang gitu kan. Dia bilang emang ada Taat Tapi nggak keren gitu. Ingat gak lo? Ingat. Waktu Babe belum terkenal ingat. Kata dia Taat itu nggak ada yang nggak keren, jadi sebenarnya tuh Taat itu keren gitu. Jadi dia tuh kayak ngebenerin opini ya, keren. Mengkoreksi judul ya, judul kajian. Ya, kalau judul. Nah, cuman tapi naskah gue udah mulai sebetulnya. Naskah tulisan itu udah mulai dari 2016, setelah 2016 lah, setelah aksi lah, gue masih inget banget tuh. Setelah aksi 212, ya setelah aksi 2. Tapi itu kan sebelum aksi kajiannya ya? Ya sudah Bang, 2017 itu. Iya maksudnya kajian dulu baru aksi. Gue lupa deh. Lupa deh gue ya. Kajian dulu baru aksi. Ingat gue. Oh iya. Tapi seingat gue udah mulai bikin naskah tuh sebelum acara itu. Tuh, udah nyicil-nyicil kayak setengah bab, 2 bab gitu. Lama banget ya berarti prosesnya ya? Iya, lama. Bahkan gue hampir kayak nggak mau rilis gitu. Tiba-tiba kayak gue kayak takut aja. Gue kayak takut nih jadi kayak suatu yang tiba-tiba bikin gue sok-sokan gitu. Gitu. Ya, jadi sempat terhenti sekitar 1,5 tahun lah. Kayak lu 1,5 tahun berhenti nyusun begini. Kayaknya buku ini apa ya? Kayak perjalanan spiritual lo gak sih? Bukan sebenarnya bukan perjalanan spiritual gue sama sekali bukan. Jadi gue kayak jadi lebih ke buku ini nih. Ya Allah. Oke. Buku ini tuh lebih pada kenapa sih lo harus hijrah gitu? Emang pentingnya apa hijrah? Nah di buku ini tuh dikasih alasan buat ya kalau nggak hijrah lu gini dan kalau hijrah lu gini kayak gitu. Jadi ketika naskahnya udah nggak setengah sih jadinya, paling baru jadi 2 bab, 5 bab lah. Sorry. 5 bab itu kalau skripsi udah selesai loh. Enggak, babnya ada 3. Babnya ada 3. Subjudulnya yang banyak. Jadi gitu. Udah 3 atau 5, gue kayak berhenti gitu. Terus gue bilang nih bakal
gue rilis apa enggak gitu. Akhirnya ya udah setelah 1,5 tahun lamanya, akhirnya lanjut lagi berapa subjudul lagi, oke deh rilis sendiri gitu. Oh gitu. Jadi buku ini panjang banget perjalanannya. Lumayan, karena nih kayak perenungan gitu. Dan gue yang menarik sih gini ya, maksudnya gue kan bukan akademisi gitu ya, gue kan bukan akademisi gitu. Emang lu apa? Gue tuh, ya gue anak main banget lah gitu, maksudnya gue kan dulu ngeband gitu. Oh, gaul banget dulu? Nggak gaul suka dugem, gue nggak gaul. Oh, emang anak gaul suka dugem? Iya. Gue nggak pernah dugem gue, tapi gue anak gaul. Tapi nggak gaul, anak beasiswa SMP SMA sih. Oh iya kan, SMP dan SMA, lu yang lain. Lupain aja. Oke, jadi gini deh. Lo bikin buku sekitar 2000. Aksi kita 2016 ya? Aksi 2016 ya? Iya, jadi setelah mungkin sekitar 2 bulan setelah aksi lah, gue mulai kayak nyoret-nyoret. Aksi 212, kemudian 2 bulan setelah aksi lo ngerasa giroh lo kepanggil ya? Kepanggil. Akhirnya lo mutusin untuk lanjutin buku ini karena buku ini sebenarnya udah ada dulu. Enggak. Gimana? Atau lu udah ini bentuknya bukan buku bang, baru coret-coretan doang. Gitu. Gokil lo ya. Nyoret-nyoretan aja jadi buku ya. Maksudnya nggak ada buat ini bakal jadi buku, enggak ada rencana buat ini jadi buku, enggak. Jadi kayak nulis. Oh gitu. Gue dulu ada tuh buku kayak begitu banyak. Buku diary ya. Lagunya gini kan gue tahu. Oke, jadi lu artinya gini, ini kan perjalanan spiritual lu banyak ya. Lu dikenal dulu sebagai frontman sebuah band yang nyaris bubar atau yang udah bubar ya? Vakum sih. Oh, vakum. Nggak pakai cleaner kan ya? Nggak. Jadi buku lu sebenarnya udah mulai nyoret-nyoret gitu. Sampai akhirnya aksi 212 yang bikin semakin menggebu-gebu karena ngerasa persatuan umat berasa banget. Dan lu ngerasa bahwa persatuan ini nggak bisa dikerjakan sama ustadz aja, sama dai aja gitu. Itu akhirnya menginspirasi lo. Iya, kalau gue tuh bilang ya anak muda sambil bagian lah, ya lu ngapain sih gitu. Nah termasuk yang gue kan bukan akademisi nih, gue anak band nih. Kalau misalnya apa kontribusi milenial selama ini? Nggak tahu. Maksudnya gini, waktu ngeband kan kayaknya waktu gue sia-sia aja gitu. Waktu gue sia-sia dan kayaknya gue harus cuci waktu gue nih gitu, nyuci lagi lah gitu. Buat ngebersihinnya ya. Mungkin dengan ikhtiar buku inilah gue mudah-mudahan ya Allah maafin gue gitu dengan apa yang udah gue lakuin sebelum-sebelumnya gitu. Dan gue juga menyinggung sih sedikit kehidupan anak band tuh di sini kayak gimana gitu. Oh, ada di buku ini ada diceritain anak band. Sedikit. Gitu sih. Gitu. Sebenarnya motivasi lu yang paling utama deh waktu lu ngebikin buku ini tuh lu ngerasa ini bakal jadi wasilah hidayah. Jadi asbab hidayah buat teman-teman lu atau orang-orang yang pernah deket sama lo waktu pas lo lagi ngeband gitu? Sebenarnya kalau boleh jujur sih bang ya, kalau boleh jujur gue. Lo mau bohong sama gue? Iya. Asyik-asyik. Oke, jadi gue kan seorang ayah ya sekarang ya, gitu kan. Oke, lo ayah, 3 anak ya? Iya, gue nih takut banget kalau anak-anak gue kecewa gitu. Kecewa sama bokapnya. Ketika kita share tentang agama gitu. Terus anak-anak gue tahu masa lalu gue kayak apa, terus gue takutnya gitu, gue parnonya, lu ayah tukang bohong nih, lu ayah gila, orang gila juga nih gitu. Oh gitu. Makanya sebagai buktinya, ini persembahan ini sih sebetulnya buat anak-anak gue. Ntar tuh, bapaknya dulu nih minta ampun sama Allah sampai segininya gitu. Oke, gokil. Makanya ini gue rilis sendiri gitu. Dan sih emang nggak buat kayak best seller gitu, gue nggak sama sekali peduli sih hal itu, sama sekali gue nggak peduli gitu. Oke. Bonus lah ya, itu bonus lah ya. Iya, jadi ini kan ya, bonus lah. Jadi gue pengen pikir gagasan gue keluar aja gitu di buku ini gitu. Oke. Sebenarnya sih jujur, gue juga nggak bohong ya. Gue belum beli buku itu ya. Kenapa? Belum sempat beli buku itu, tapi buat teman-teman yang belum beli buku, nanti kita bakal bacain bukunya dan ada hadiah 3 buku. Tadi itu keren buat para teman-teman yang mau bertanya dan mau memberikan pertanyaan terbaiknya untuk Bang Randi Iqbal. Tapi nanti di 20 menit terakhir yang menjelang kita selesai ada Q&A. Tadi. Oke, gue udah keren banget ya. Oke, Bang, sorry, gue gini kan, gue nggak tahu isi buku ini ya, justru karena memang
sebenarnya lo nawarin tapi gue nggak mau karena gue pikir nanti deh kalau BLT cair gue beli. Oke, Bang, kalau tadi lo motivasi lo adalah ini kayak apa ya? Ini kayak semacam hadiah buat anak-anak lo ya? Iya. Motivasi anggaplah ini buku ini nggak lama rilis, kemudian qadarullah anak ketiga lo lahir dan akhirnya paripurna lah sudah lo menjadi seorang ayah, meskipun perjalanan lo sebagai seorang ayah itu belum berhenti sampai di sini kan, masih panjang banget ya. Apalagi lo punya mimpi jadi ayah dari apa? Tagline lo? Mimpi punya anak ulama. Mimpi punya anak ulama. Oke. Gue sih belum baca ya, gue belum tahu, jadi gue masih ngerasa sebenarnya kisi-kisi deh Bang, kisi-kisi buku ini, kenapa orang mesti punya buku ini? Ya oke, jadi ini buku ada 3 bab ya Bang ya. Sebenarnya sekali lagi ini kalau misalnya dibilang buat kayak biografi perjalanan hijrah ini salah Bang, salah banget sebetulnya. Oh, gitu. Jadi kayak lagi ngajak berpikir ke anak-anak muda, bro, sekarang tuh yang relevan gitu, yang relevan tuh orang-orang yang kontribusi buat agama bro, gitu. Karena gue dulu pernah lepas kendali gitu kan, kayak nyata tuh jauh dari agama, jauh dari teman-teman yang soleh kayak lu Bang ya, gitu. Oh, gue juga jauh dulu. Sama ulama tuh nggak enak banget. Gitu. Jadi begitu gue tahu, wah ini enak banget nih gitu. Ini tempat yang menurut gue lu bisa keren abis di sini, gitu. Karena lu ngebela agama gitu dan nggak kelihatan men, hasilnya tuh nggak kelihatan gitu. Menurut gue sih kalau orang misalnya kita kerja ya digaji gitu ya, lu ngelakuin sesuatu yang apa namanya yang kelihatan gajinya ya lu wajar aja karena lu pengen berebut. Tapi kalau lu ngelakuin sesuatu gitu, tapi Allah rahasiain men hadiahnya men. Nah itu menurut gue sih gokil sih menurut gue. Maksud gue itu keren banget sih gitu. Itu satu ya. Yang kedua, sekarang ini kan istilah keren tuh jadi kayak apa namanya mazhab Bang buat anak-anak muda. Apa sih mazhab? Oh. Mazhab ya. Oh gitu. Nggak mungkin jadi, keren identik tuh sama duniawi gitu kali ya. Nah kan selama ini kan keren tuh dibilang kayak orang yang suka pakai drugs ya kan. Oh. Jadi kalau mabok asli itu kalau lo mau survei sekalipun gitu ya, gue yakin orang-orang itu misalnya lo kenapa lo mabuk gitu ya gue biar keren ya pasti kayak gitu. Kenapa lo pacaran ya gue biar keren aja. Oke lo kenapa NATO kan nggak sesuai kultur Indonesia ya gue biar keren aja gitu. Tapi gue nggak ngajak ini cuman kayak pertanyaan-pertanyaan yang pasti jawabannya cuma itu aja gitu. Kenapa lo kelabing? Oke, itu biar keren aja kali ya. Oh gitu. Motivasinya sebenarnya kayak cari perhatian gitu ya. Iya Bang, jadi maksud gue kayaknya yang paling berhak buat nyentuhin siapa itu keren tuh diri kita sendiri. Nah, karena keren ini selalu diitikan dengan orang-orang yang kayak gitu. Nah, gue tawarin nih keren versi Islam gitu. Tapi gue nggak maksa lo ikut apa enggak gitu. Soalnya selama ini yang dituduhin orang cupu yang suka masjid. Lu jangan sholat mulu, ntar lo kayak jadi cupu, lu jadi ekstrim, lu jadi radikal, lu jadi teroris. Nah, gue mau itu jadi sama anak-anak muda sekarang. Jadi kita iya kayak ngajak berpikir aja gitu Bang. Gokil ya bener ya. Dan jadi ini kayak ini Bang, kayak step by step gitu di kayak judul lagu tuh step by step tuh. Step by step, oh baby, come up, jadi girl. Orang lama loh. Itu lagunya Nikita The Block kan? Aduh, gue suka banget sama Jordan waktu itu. Ingat lagi. Gue Joe McIntyre sih, Joe McIntyre. Asal anak Sunda. Pertama lu kayak di sini misalnya ya. Kelihatan enggak? Di sini tuh ada sikit sih. Lu bacain aja. Gue selalu pamer nanti dia enggak penasaran netizen. Oke. Lu bacain. Kira-kira lu ini akan buku ini bicara tentang apa gitu. Lu mesti jelasin lah. Ini tuh lo akan ketika lo buka lo akan ketemu sama bab tentang keanak-mudaan. Keanak-mudaan, oke. Jadi kayak masa muda lo buat apa? Terus tokoh-tokoh bangsa kita nih, tokoh-tokoh ulama-ulama Nusantara tuh umur-umur 18-19 tuh jadi pemimpin organisasi. Nah, sedangkan kita masih sibuk sama TikTok gitu misalnya kan. Aduh, gua TikToker lagi Bang. Aduh. Kacau juga gua kena sentil ya. Aduh. Mah, aku TikToknya hapus mah. Kita tuh kayak buat influence gitu. Nah sayangnya kita kan ternyata buta sejarah nih. Ternyata Buya Hamka, Muhammad Nasir, 18-19 udah bikin sesuatu yang gila banget. Betul, gitu. Ini sekolahan kita tahu tentang siapa itu
Ramah El Yunusia, ada Buya Hamka, ada Muhammad Nasir, ada Muhammad Rum gitu. Itu kalau dikasih tahu mungkin kita punya gambar influence gitu. Tapi sayangnya waktu di sekolah gue sih nggak dapet sih nama-nama itu gitu. Oh, lu nggak dapet bang? Enggak, sejarah sih gue kayak cuman lewat doang gitu karena menurut gue sejarah di sekolahan kayak membosankan gitu sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi pantesan lu nggak dapet beasiswa kayak gue ya? Iya. Cuman dapet itu setelah gue hijrah dan gue ketemu para ustadz sih. Oke. Emang gue senang banget sih. Bang, di buku ini nggak diceritain nggak di titik mana lo ngerasa gue harus hijrah nih, gue harus jadi baik nih, gue udah capek begini terus. Oh enggak. Jadi objeknya bukan gue. Ya, di buku ini gitu. Sekali nggak ada objek gue, tapi gue ngasih pandangan atau gagasan. Tapi ada di buku ini. Ada. Gitu. Ngasih renungan gini. Gue seorang musisi yang nggak bahagia. Ketika gue ngerasa jadi musisi adalah suatu kebahagiaan bisa gitu orang, ternyata enggak. Kenapa? Lo karena jadi musisi nggak bahagia karena albummu nggak meledak atau gimana? Enggak bang. Kalau masalah album meledak, emang genre band gue tuh udah gue yakini bukan ke arah yang kayak Noah gitu. Oh. Jadi gue kayak. Gitu. Jadi kita tuh tahu band kita tuh nggak bakal terkenal kayak Noah. Dan kenapa itu, emang? Dan bodohnya kita kerjain terus gitu. Oh iya. Ya, karena genre popang di Indonesia menurut gue seperti minat sih gitu. Walaupun ada sih kayak Netral, Piwi Gaskin, Superman is Dead gitu kan. Tapi nggak akan semuanya bisa sukses kayak mereka gitu. Tapi gue bersyukur sih gue nggak jadi band profesional kayak mereka gitu. Karena mungkin lu gak kenal gue kali ya. Itu dia, gue gak kenal lo. Tapi gue juga gak kenal lo, gue juga gak musiknya kayak gitu-gitu juga. Gue itulah nasihatmu, Gaby ya? Bukan. Iya pokoknya gitu deh. Oke. Sorry bang. Oke, kita balik lagi ke buku ya. Gue tadi gue pikir ini buku ini bicara tentang lo, tentang perjalanan hidup lo, tentang dulu Randi tuh begini dan buku ini kemudian gue sampai di fase Randi harus hijrah dan lain-lain. Ternyata enggak ya. Ini pure adalah perjalanan spiritual lo. Artinya gini, lo memasukkan apa yang pernah lo bersinggungan dengan orang lain, kemudian lo tuangkan dalam buku ini gitu. Betul. Oke. Tentang masa muda, ngomongin waktu, ngomongin cinta. Aduh, gue seneng banget. Cinta tak bisa direkayasa. Oke. Jadi ada bab cinta, kemudian ada kita orang tua juga, kita ngomongin bersyukur. Oh, ada sub tentang orang tua. Ada. Sama tentang ini, tuduhan-tuduhan radikal. Oh, gitu. Gue sampai masuk ya. Gue mau tahu dong, karena gue belum baca buku lo. Kenapa lo tiba-tiba ngambil subjudul dengan orang tua? Nah, gini bang, menurut gue sih orang-orang yang hijrah gitu ya, orang-orang bahkan sekalipun ulama-ulama soleh ya, itu dia nggak akan pernah jadi ulama soleh atau nggak pernah jadi orang yang bertobat kalau orang tuanya nggak kuat sujud malamnya gitu bang. Kalau gue sih percaya bang. Rasa digampar nih. Gimana? Gue sih ngerasa. Gimana Long? Jadi gini, ketika gue ngeband, orang tua gue emang gak pernah ngelarang gue gak boleh ngeband gitu. Tapi gue tahu bang, dia tuh kayak pura-pura suka aja gue ngeband gitu. Pura-pura suka aja. Dia gak merestui anaknya jadi main band. Dan mungkin, gue gak tahu ya, sujud mereka tuh berdua, itu mungkin sujudnya balap-balapan banget dan mentionnya ke langit banget. Akhirnya gue kayak tiba-tiba udah males aja gitu. Tiba-tiba ya harus pergi dari. Oke. Gue dulu nangkap. Pada dasarnya orang tua lo nggak ngelarang, tapi orang tua lo minta sama Allah biar supaya lo berhenti. Asli, gue sih niatnya gitu. Oke. Dan gue sih itu peran orang tua gitu ya. Kita mungkin jadi orang tua harus menghindari kata pelarangan gitu ya. Tapi yang harus dilakukan orang tua tuh kehadiran dia. Gitu Oke. Ini kayak jangan ada kata jangan di antara kita itu. Asli. tapi nggak taunya dia ceritanya ke Allah langsung gitu untuk nyetop gue tuh gak usah main lagi gitu. Kan logikanya gini, anak muda dilarang ya makin beringas dong. Asli. Kalau gitu daripada gue marahin lo, mendingan gue ngaduin sama yang punya hati lo. Cakep bang. Ya emang lo lihat dong, anak gue kan 3. Asli. Lo 3 kan? Mau 3. Laki ya, insyaallah. Perempuan. Insyaallah. Oke, jadi apa namanya? Gue tuh dulu pernah ngotot gitu sama orang tua bang. Karena orang tua. Iya, karena orang tua gini, lu hati-hati ngeband, men. Lu hati-hati ngeband. Lu tuh pasti band tuh identik dengan narkoba,
draft. Gue bilang gini, oh enggak lah, Ben Radi mah beda. Ben Radi nasi daria, nggak ada narkoba. Nggak taunya bang, namanya orang tua udah mungkin punya feeling kali ya. Gitu. Gue akhirnya ketangkep karena dia terjerembab menjadi bandar sih, parah. Gue inget banget tuh kalau soal band itu ternyata kayak waktu bandnya Bang Medi tuh. Apa nama Bang Medi apa namanya? Melody Maker. Melody Maker ya, salah satu band punk ya. Gue inget banget tuh lagu-lagunya kan. Metal ya. Gue ketemu di Bedside, ketemu bokap nyokapnya itu kan. Dia bilang kenapa ayah selalu ada di belakang ini, karena ayah mastiin bahwa Medi itu nggak boleh namanya. Lu boleh ngeband tapi lu mesti jauhin narkoba, minuman yang keras gitu. Dan itu keren gitu. Nah itu keren. Itu keren. Iya sih emang beberapa kali juga pernah tuh ya satu stage sama Melody Maker tuh. Itu kalau manggung bawa keluarga emang. Gue tuh bingung. Dia bawa kakak-kakaknya, bawa tantunya, dan bapak mamanya ikut. Bokap nyokapnya ikut ya bener. Bang Medi tuh. Nyata jawabannya itu. Nyata lu tahu nyata. Jadi dia ngawasin nih kan secara nggak langsung ngawasin. Iya, support. Oh ya lu boleh di mana aja, boleh ngelapain aja. Yang penting lu masih inget agama dan itu keren gitu ya. Iya. Gitu. Jadi buku ini kayak ikhtiar gue, kayak gue narik kata-kata gue yang di panggung, dan ini nih kata-kata gue yang sekarang yang sangat relevan di zaman apa tuh 4.0. 4.0. Aduh bahasa Inggris masalah banget tuh. 4.0. Apa tuh 4.0? Kan itu ya. Oh iya benar. 4.0. Oke. Oke Bang Randi. Tadi kalau selain ada orang tua di buku ini ya. Iya. Yang paling kan tadi lu motivasi lu adalah lu bikin buku ini karena lu ngerasa ini catatan perjalanan hidup lo. Bukan catatan maksudnya, ini bukti bahwa lu sebagai seorang ayah bisa melakukan yang terbaik buat keluarganya, dan ini akan jadi bukti sejarah buat anak-anak lu. Kado kelahiran dari anak ketiga lu juga. Jadi ada sesuatu yang bisa dibanggain deh. Kemudian di judul bukunya juga ada tentang orang tua, doa-doa yang melangit lah istilahnya ya. Iya, doa-doa yang melangit lah. Parah. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa juga kan ya. Kita nothing, we are nothing. Lantas di bagian ini yang paling lu suka apa sih? Justru ini Bang, di judul sebelum terakhir, karena judul terakhirnya adalah hijrah. Justru hijrah gue taruh paling terakhir. Kenapa? Karena di sebelumnya tuh gue kayak nge-flashback dulu soal waktu, soal ilmu, soal pentingnya ilmu gitu, soal deadline, soal masjid gitu. Tapi yang kaitannya sama waktunya anak muda gitu. Nah, ada judul sebelum hijrah itu ada solusi. Ini menurut gue yang paling gue suka. Karena kenapa solusi gitu? Solusi kita tuh sebetulnya ya, lu mau jadi apa gitu ya di dunia ini. Kuncinya itu sebenarnya jadi orang soleh dulu sebetulnya. Kunci dari semuanya gitu ya. Orang soleh. Jadi orang soleh. Menurut gue orang soleh itu statusnya bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau udah soleh gitu ya. Kalau perempuan soleh tentunya ya. Oke, pastinya. jadi bukan buat laki aja nih buku gitu. Buat perempuan pastinya juga bisa. Oke, jadi mulai ngeles. Menurut gue kunci dunia akhirat tuh jadi orang soleh. Misalnya ya, lu mau jadi presiden. Presiden yang soleh. Ya, jangan bohong kalau presiden soleh. Gak mungkin. Kalau soleh. Ulama kalau presiden soleh. Menepati janji kalau presiden yang soleh. Lu curhat. Oh enggak, gue kasih tahu kan. Soleh itu selalu identik dengan ketawaan. Dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah amanah untuk jadi seorang pemimpin, syidik, cinta ulama gitu. Bagaimana lo mencintai rakyatnya kalau sama ulama lo gak cinta? Oke Bang, lanjut. Iya, jadi kalau ini 6 bulan ada pasien COVID. 6 bulan. Apa sih COVID? Jadi gua kalau belum soleh, lu jangan pernah pengen jadi sesuatu gitu. Misalnya kayak gini nih, kayak koruptor yang sekarang gitu kan. Dia tuh dulunya kan dia bukan orang bodoh gitu. Dia orang cerdas gitu kan. Oke, iya betul. Mungkin dari orang susah dulu. Mungkin dari orang susah belajar, akhirnya dia jadi orang punya jabatan. Akhirnya kemudian karena dia nggak peduli kesolehan gitu ya. Akhirnya dia blunder, akhirnya korupsi gitu misalnya. Nah ini yang gue pengen tekanin. Tadi kunci lo hebat tuh bukan soal jabatan, harta dan kerennya lo di permukaan ya, tapi kesolehan lo nih. Kalau lo soleh, lo dikasih emban amanah apa aja, gue yakin lo pasti tanggung jawab gitu. Tapi kalau belum soleh, ya kalau Bang,
Gue mau wakili aja sebenarnya kan gini. Karena batasan soleh ini kan nggak ada ya. Bahkan ciri-ciri indikator orang soleh ini apa aja juga. Maksudnya seorang bisa soleh, tiba-tiba dia juga bisa mendadak sebagai lawan soleh apa ya? Maksud gue bilang kafir. Zolim apa? Zolim ya gitu. Kan kita ada indikator yang maksudnya, bang gue mau hijrah tapi gue belum bisa ngaji. Bang gue mau hijrah tapi gue belum bisa sholat. Sholat. Itu membatasi nggak sih sebenarnya bang? Enggak. Kebetulan pertanyaan lu juga ada di buku ini. Ada di buku ini. Oh gimana? Kebetulan pertanyaan lo ada di buku ini. Jadi gitu, asik. Gue singgung ya. Tadi yang lu bilang itu harus untuk cross check dulu dalam hati buat teman-teman yang lain. Misalnya, gue mau hijrah nih bang, gitu. Gue mau hijrah tapi gue nggak bisa ngaji. Nah, lu udah ada keinginan atau baru angan? Oke, bedanya apa tuh? Bedanya karena huruf I dan huruf A ini beda. Kalau gue ingin hijrah, berarti lu udah ngelakuin proses-proses seperti yang mudah-mudah datang kajian, mungkin datang, tapi lu nggak bisa ngaji Quran nih, tapi lu datang kajian, nah itu lu udah nunjukin lu ingin tuh. Tapi kalau baru kayak gue mau kajian, tapi gue belum bisa ngaji, gue akan huruf hijaiyah, tapi lu nggak action, lu sama sekali nggak datang kajian, nggak baca buku, lu sama sekali nggak buka-buka buku tahsin, lu stay aja di bangku lu, tapi cuma ngomong doang, nah itu lu baru angan. Nah jadi di buku ini baru tapi ya, dikasih tahu, baru tapi saya mau saya mau nikahin dia tapi saya cinta dia tapi saya mau hijrah tapi harusnya itu ya. Iya. Oke. Jadi harus action itu lo harus, kalau emang lo hijrah, actionnya lo apa nih actionnya? Lo beli buku Gramedia baca buku hijrah atau lo deketin ulama. Buku Taat Itu Keren. Iya. Atau lo gabung ke ITJ gitu. ITJ kan juga banyak juga orang yang bisa ngaji misalnya. Bener banget. Ya, itu di situ proses lah ya. Jadi kita kayak kadang-kadang tuh kalau hijrah itu emang kalau harus dipaksa juga. Karena ketika ngelihat orang bisa ngaji, kita terpancing. Wah teman gue bisa ngaji, baca Quran enak banget. Oh gue belum bisa nih, gue harus bisa juga nih kayak dia. Ya itu kan juga kayak memacu orang buat jadi baik gitu. Oke. Sebenarnya gue pengen bedah bukunya lebih banyak lagi. Tapi kalau nanti dibedah detail, para netizen yang terhormat dan terus Indonesia Bajil jadi gak penasaran. Biar gak penasaran, mendingan beli bukunya aja. Beli bukunya langsung di akun Randy. Kalau mau beli bukunya kemana ya bang? Ke nomor yang gue share di Instagram gue. Instagram lo apa? Instagram lo? Instagram gue @randicted @RANDDICT. Tolong dong di follow Instagramnya dia karena udah banyak bikin konten tapi masih di bawah gue followernya. Jadi dibantu. Dia korpus gue loh, korpus Indonesia apa aja, masa followernya di bawah gue. Jadi teman-teman bisa bantu untuk follow akunnya Randy karena banyak konten-konten yang buat gue ya bagus meskipun lo mesti butuh waktu untuk menontonnya karena dia loncat-loncat kayak Spiderman gitu. Tapi di balik petakilannya terbitlah suatu buku yaitu Taat Itu Keren. Sebuah perjalanan spiritual yang dimana dia bersinggungan dengan banyak orang tentang waktunya dia, tentang deadline, tentang masa muda, masjid yang sekarang jadi rumahnya, dan itu dituangkan dalam buku Taat Itu Keren. Dan teman-teman semua Trup Indonesia Bajil, kalau pengen dapat buku dia gratisan, kita ada 3 buku Taat Itu Keren. Silakan bertanya. Kita sediakan waktu 15 menit dari sekarang karena kita terbatas sampai 1 jam aja. Jadi teman-teman bisa nanya langsung semua pertanyaan apa aja. Untuk nanya masuk dan bertanya apa aja nanti insya Allah kita akan bacain. Dan untuk pertanyaan terbaik kita bakal kasih buku Taat Itu Keren langsung dikirim dari Bang Randy. Tapi lewat ekspedisi, dia nggak ngirim sendiri ke rumah, capek juga gila. Oke, udah ada yang nanya belum? Masih gue tunggu-tunggu ya. Oh ini ada yang nanya nih. Bang ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya dari Livi Maulins. Livi Maulins sih kayaknya otak kanan banget ya. Karena dia pertanyaan dia, Bang, kenapa cover bukunya retro banget gitu dia bilang. Bukunya retro banget ya? Oke. Yes. Pertama gue emang menghindari stigmatisasi buku-buku yang serius ya. Maksudnya buku yang agama Islam banget gitu. Karena ini agamanya apa kalau bukan agama Islam banget? Tampilan itu nggak Islami lah. Tampilannya emang sengaja gue buat nggak Islami.
Kenapa sih Bang, istilah lu gak Islami? Iya. Jadi gini. Rata-rata orang yang baca buku jadi gini. Sebenarnya buku ini bukan buat aktivis sebetulnya. Okay. Harapan gue buku ini buat orang-orang. Gue harus desain sedemikian mungkin nggak nggak Islami, tapi isinya Islami banget lah gitu. Maksudnya dibikin tampilannya covernya lebih milenial, lebih buat umum gitu. Jadi semua kalangan bisa baca buku ini tanpa lu mesti takut. Kadang-kadang ada cover buku yang udah tulisan Arab segala macem, lu udah ngerasa udah takut. Padahal ini bukunya crunchy banget ya. Ini gampang dicerna ya. Ini alasan gue nggak rilis di penerbit major ya, karena gue pengen semuanya yang di kepala gue gitu, semuanya tentang keidealisan gue gitu. Jadi kenapa merah warnanya ya? Merah kan lu berani gitu kan, lu kayak merah dan kuning ini melambangkan bahwa keberanian lu buat berubah dan jadi lebih baik. Gue pikir sebagai catatan lagi, sebenarnya buku ini harapan gue sih buku ini dibaca sama orang-orang awam, bukan buat aktivis, tapi gue perlu aktivis buat baca buku ini dan kemudian dia nyampein ke orang-orang awam secara hikmah banget, secara santai dan no judgment banget. Judgment, oke. Pertanyaan kedua karena gue udah nangkep sih pertanyaan, udah kejawab ya. Soalnya ini waktunya kita agak terbatas ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan kedua. Intinya kenapa cover ini buku ini retro banget? Sebenarnya buku ini didesain untuk para millennials, para Gen X, biar supaya teman-teman bahwa ini buku ini bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi lo gak perlu takut sama buku ini. Buku ini crunchy banget, mudah dicerna. Dan kalau udah baca buku ini, yang paling penting adalah diamalin. Oke, yang kedua dari Ayu Pramesti 89. Bang Randi. Minta tips dong buat anak muda supaya long lasting hijrahnya. Minum dulu, haus. Oke, gampang banget ya. Gue selalu bilang ke teman, gila lu minum mulu, gila gelas Benjamin lagi. Buat teman-teman yang hijrah, kasih panas. Lakuin 3 hal ya. Lo ngatain 3 hal, 3 gini ya. Lo harus ngelakuin 3 hal buat hijrah lu istiqomah. Yang pertama tuh lo ganti makanan lo. Ganti makanan tuh maksudnya sumber makanan lo dapet. Misalnya gaji lo kerja di mana. Dan tuh harus benar-benar kayak pure banget yang dihalin Allah. 2, lo ganti gaya hidup lo, lifestyle lo. Lo nggak bisa nongkrong lama-lama juga buat kalau mau hijrah lo nggak bisa nongkrong lama-lama karena lo harus fokus cari ilmu. Nah, tapi keberhasilan lo buat ubah lifestyle ini ada yang bertiga, yaitu gue harus bilang ganti teman lo. Jadi lo pertama lo emang harus ganti teman dulu. Tunggu karena, Bang. Iya. Biar kita nggak salah persepsi soal ganti teman nih. Oke. Maksudnya apa nih? Ya maksudnya gini, lo misalnya teman-teman yang lama di circle yang dulu tuh bad circle gitu. Sehari-harinya nggak pernah ngomongin nggak pernah ngomongin agama, nggak pernah ngingetin lo. Asli, lo pergi dulu cari teman-teman yang sefrekuensi. Oke. Kayak gini, gue dulu ngeband, mainnya sama anak-anak band terus. Ketika gue hijrah, gue nggak mungkin stay lama-lama buat sama anak band lagi, karena gue harus pindah frekuensi biar gue dapet ilmu. Akhirnya gue main sama anak-anak ITJ, ketemu sama anak ITJ, dan di situ gue bisa kenal Ustadz Akmal, gue bisa kenal literasi lebih banyak, tapi gue nggak ninggalin secara zohir. Gue tetap komunikasi sama anak-anak band yang lama via sosmed aja gitu. Jadi ketika gue udah dapat banyak hal dari ITJ, dari ilmu-ilmu yang gue dapat, gue kembali lagi dengan waktu yang mungkin nggak lama, silaturahim segala macem, barulah kita ngobrol lagi. Cuman emang kalau orang awal-awal hijrah, dia istiqomah, lo harus pindah frekuensi temen lo dulu. Gitu. Tapi bukan musuhin ya. Intinya memang bukan ganti teman dalam arti temen lu tuh tiba-tiba dilupain, enggak. Itu cuman ganti circle, jadi orang-orang yang support lo dalam kebaikan agar lo semakin tambah baik dan semakin banyak ilmunya, gitu kan. Kalau memang lo udah ngerasa udah settle, baru dia lo ngingetin teman-teman lo gitu. Betul. Oke, kadang ada gini, Bang, sorry, ini gue pengalaman pribadi aja. Gue bilang ada temen nih, yang paling bahaya kan kalau lo punya teman, lo ngerasa dia temen lo paling baik, sahabat lo yang terbaik, tapi waktu dia lo bikin salah, lo gak diingetin. Nah kayak gitu tuh, biasanya. Iya betul. Itu yang bahaya tuh. Jadi orang yang disangka paling baik itu begitu lo ngelakuin kemaksiatan, lo nganggar perintah Allah, terus dia diam aja karena ngerasa lo itu temennya, itu salah ya Bang. Salah, makanya kalau gue pada waktu itu ketika gue pindah ke teman-teman ITJ misalnya, itu ITJ tuh kayak ngasih tahu banget, ngingetin banget gitu. Bahkan tuh lo posting salah dikit aja, nggak gini Bang, karena gini. Oh iya, salah ya. Iya, nah itu fungsinya mas gue. Jadi
nggak apa namanya ya, teman tuh penting banget lah, kan hadis Rasulullah jelaskan ya, ketika lu berteman sama tukang minyak wangi, kau akan bau minyak wangi gitu ya. Tapi kalau berteman sama tukang besi, lu akan baju lu akan tercium bau-bau api yang bekas besi tadi gitu. Jadi itu yang menurut gue kenapa Rasulullah bikin kata hiasan kayak gitu keren banget. Itu maksudnya buat orang-orang hijrah sebetulnya. Oke Bang, udah gue tangkap nih jawabannya. Oke, pertanyaan ketiga, harapan lu Bang setelah lu ngeluarin buku ini apa? Oke, gue sih nggak muluk-muluk ya. Gue pengen aja, pokoknya gue tuh minta sama Allah ya, ketika gue hijrah nih ya, gue pengen gue diistiqomahkan dalam dunia dakwah aja sebetulnya. Itu harapan gue, nggak ini dah. Dan harapan tertinggi gue ya Allah terima taubat gue sih. Karena gue tuh masih ngerasa sudah setelah nulis ini malah gue kayak semakin takut gitu. Gue semakin takut, gue takut gue malah jadi ujub segala macem. Jadi harapan gue istiqomah aja. Dan ini bukan buku pertama yang gue akan tulis, karena gue akan buat lagi buku-buku lain yang masih ada korelasi sama anak-anak hijrah. Kenapa? Karena gue kan hijrah gitu ya. Gue ngalamin fase di mana hijrah. Jadi gue akan tulis dan mengkuliti tentang hijrah. Gitu, termasuk pembatal hijrah juga nanti akan gue tulis gitu. Wih nih, gila hijrah bisa batal loh. Ngeri ya? Gue pernah baca buku ya, pembatal keislaman tuh bukunya. Oh itu ngeri tuh. Nah, ini pembatal kehijrahan. Oke, gokil. Ini fenomena orang hijrah ya Bang. Kita masih soal bab buku ini, tapi di fenomena orang hijrah itu yang paling banyak ini anggapannya yang dianggap ya, bukan anggapannya. Jadi orang hijrah tuh begitu dia hijrah dia nyaman gitu di tempatnya dia hijrah. Dia ngerasa dia udah nyelamatin dirinya sendiri dari kezaliman dan kemaksiatan. Ya udah dia main sendiri aja gitu. Bukannya kalau orang hijrah itu PR dia selanjutnya adalah ngajak orang lagi untuk hijrah biar sama-sama hijrahnya. Karena surga terlalu luas untuk dipasti sendiri kan? Asli. Iya Bang. Itu gue juga sepakat, dan itu juga harusnya dibahas berkali-kali ya. Jadi hijrah ini bukan berarti lo justru tempat nyaman. Justru menurut gue sih ketika lo hijrah, lo akan diperangi dan lo akan berperang habis-habisan sama hawa nafsu lo, sama orang Islam gitu. Jadi justru ketika hijrah ini lo jadi merasa kayak kehausan ilmu, dan ilmu itu kan penting ya buat amalan kita gitu, buat langkah kita ke depan. Ilmu tuh kayak center ada. Ilmu tuh kayak center yang lo pakai buat di jalan-jalan yang gelap gitu. Nah, ketika hijrah ya lo harus harus ajak temen lo merasakan apa yang lo rasakan gitu. Karena apa yang lo rasakan. Oke. Iya. Karena satu kenikmatannya ada, deg-degannya ada, kedua lu jadi ngerasa kayak lu tuh nothing gitu. Kalau lu tuh harus lu tuh kecil gitu. Jadi hijrah gitu. Banyak orang yang ngerasa tinggi hati, ngerasa punya segalanya dalam genggamannya, karena dia nggak hijrah. Kayak gitu sih, lebih ke situ. Sama gue juga salah ya kalau misalnya lu hijrah nih, misalnya lu hijrah. Ada nih orang kayak gini nih, lu hijrah. Gimana? Ada nih misalnya, ibaratnya ya, udah hijrah, lu sholat subuh gitu. Lu sholat subuh, terus lu keluar. Dan lu selesai sholat, lu ngelihat rumah-rumah tetangga lu tuh kayak mati, lampunya masih mati, dan di hati lu berucap gini, gila, rumah masih mati, bukan sholat. Nah itu bahaya, itu bisa, itu nggak boleh ya, dan orang hijrah gitu. Malah bisa lebih mulia dari orang yang ketika kesiangan, tapi di hati ketakutan dan bilang istighfar, ya Allah, saya nggak sholat subuh. Itu lebih gokil menurut gue dibanding orang lebih keren. Tapi yang lebih keren lagi, lu bangun subuh tepat waktu, kemudian lu tetangga lu masih gelap, dan kemudian lu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya gitu. Itu lebih keren lagi kali ya. Sama jaga hati nih, ketika kita udah bisa ibadah subuh di masjid, jaga hati gitu, jangan berucap sedikit. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih. Terbarunya. Oke Bang Randi, ini keren banget, asli ini keren banget.
Karena taat itu keren ya, gue pikir. Tapi kita mungkin dihadapi oleh fakta dari kenyataan bahwa beberapa orang hijrah selalu dapat pandangan miring dari orang lain ya. Ini juga jadi PR buat para dai, khususnya para ulama, para ustadz dan kita semua, supaya nanti juga saling mengajak dalam kebaikan. Karena ya tadi surga ini terlalu luas untuk dinikmati seorang diri. Dan mungkin gue sih ini pengalaman gue. Jangan sampai kita jadi orang hijrah, tapi begitu hijrah dia malah jadi setan yang bisu. Ini bahaya. Sahabat dan setan yang bisu itu bahaya banget. Ya, dia melihat kezoliman, kemaksiatan. Gue nggak tahu sih sebenarnya, gue juga berat. Paling berat itu nasihatin orang. Tapi kan ketika misalnya lo lihat ada sebuah negeri di mana negeri itu penuh dengan kekacauan, ulama direndahkan dan lain-lain. Tapi itu juga nggak usah diam juga kan ya? Jangan. Gimana? Kalau gue sangat berpegang kepada sebuah kayak quote lah ya. Jadi quote-nya Imam Syahid Hasan Al-Banna. Apa tuh, Bang? Dia bilang begini, nahnu du'at qabla kulli syai. Kita adalah juru dakwah sebelum kita menjabat profesi-profesi yang lain. Jadi sebenarnya gini, hakikatnya semua manusia itu berdakwah, menginfokan kebaikan. Nah, orang-orang yang yang nggak berdakwah itu sejatinya dia sedang berdakwah, tapi berdakwah tentang keburukan. Nah, jadi kalau lo melihat kemungkaran, tolong cegah pakai mulut kalau bisa. Nggak bisa lo pakai tangan lo, nggak bisa ya lo doa gitu. Dan gue percaya ini ya, kalau buat anak-anak muda gitu ya, apalagi zaman sekarang, tolong bunyikan sosmednya. Kalau ada ulama dihina, tolong lo counter lah. Kalau ada orang-orang liberal rese, ya lo lawan lah pakai opini lo, pakai gagasan lo gitu. Jadi jangan diem gitu. Apalagi nih Bang, apalagi beberapa kali ini kan ada beberapa undang-undang seperti undang-undang RUU PKS yang isinya sangat membahayakan sekali. Jadi kita meminta kepada semua selebgram, kepada public figure, kepada kalian yang di hatinya masih ada nilai-nilai kebenaran, kepada kalian yang masih dalam Islam di dalam dadamu, bersuaralah, jangan diam, karena RUU PKS itu membahayakan masa depan bangsa. Kan? Kami Indonesia Tanpa Hajil memanggil kalian semua, para public figure, lihat di sana, feminis merajalela, liberalis merajalela, sepilis, pluralis. Pembicaranya sebelah sini. Tapi itu benar ya Bang? Benar. Jadi jangan diam. Oke Bang. Karena waktu sudah bentar lagi. Tapi sebenarnya nih agak sayang banget. Kita mungkin bisa bedah buku lagi. Insyaallah. Lebih dalam lagi di Zoom bersama Bang Randi. Insyaallah nanti kita bakal adain acaranya juga. Oke. Tapi sebelum itu ada iklan dulu. Tolong dicatat nih, paling penting iklannya adalah Indonesia Tanpa Hajil membuka workshop Islam Liberal 101 batch 2. Ini batch yang lanjutan dari batch yang pertama. Alhamdulillah peserta itu mencapai target sampai 100 orang dan justru pesertanya membludak sampai 120 orang. Dan yang luar biasa lagi, pesertanya gak cuma dari Indonesia, tapi dari mulai Korea, Maroko, Jepang, Malaysia, Singapura, Jerman, dan gue lupa satu negara lagi. Tapi Malaysia sudah gue sebutin tadi. Dan itu dari beberapa negara yang hadir ikut workshop dan alhamdulillah respon mereka bagus. Dan kami mengundang kembali pada teman-teman yang pengen tahu apa itu bahaya Islam liberal, apa itu pola serangan jaringan Islam liberal, kemudian apa itu Ghazul Fikr, apa itu sekuler, liberal, dan silakan gabung aja ke workshop Indonesia Tanpa Hajil. Caranya bagaimana? Silakan cek bio akun Instagram @tampahajil. Di situ ada link pendaftaran dan teman-teman bisa aja klik dan langsung daftar. Kalau teman-teman memang gue nggak berasa, nggak apa-apa. Tapi teman-teman bisa bayarin teman-teman yang lain untuk ikutan workshop Indonesia Tanpa Hajil. Jadi masih ada cara untuk semoga menjadi amal jariah buat teman-teman yang telah berdonasi untuk workshop Indonesia Tanpa Hajil. Dan bagi teman-teman yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan dakwah profesional Indonesia Tanpa Hajil, bisa langsung transfer aja ke Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 70687534199. Sekali lagi, Bank Syariah Mandiri 70687534199 atas nama Nurija Asifa Harani. Keterangan untuk lebih lanjut silakan transfer untuk konfirmasi ke 05717286896. Itu untuk konfirmasi. Silakan lihat di adik yang ada di sini ya. Kemudian bagi teman-teman yang mau beli bukunya Bang Randi, dan ini paling penting banget. Sekali lagi, Bang Randi nggak punya target menjadi buku ini sebagai bestseller. Tapi target Bang Randi, buku ini menjadi wasilah dakwah bagi teman-teman, menjadi asbab hidayah bagi teman-teman supaya turut serta mengkampanyekan bahwa taat itu keren, bagaimana itu
masa muda, waktu, deadline, orang tua, dan lain-lain. Duh, jangan lupa ya, beli bukunya kemana? Ke 081389165581, pesannya ke situ aja, harganya 65.000. Atau follow juga akun @randitet. Ingat ya, di akunnya Randitet tuh yang ada di pojok kanan itu, teman-teman bisa follow dan bisa dapetin bukunya di situ. Ingat ya, nggak cuma beli tapi juga follow biar supaya dia konten-kontennya juga bagus, karena sejauh ini followernya masih di bawah gua. Jadi kita bantu juga biar supaya nanti dia, karena kita butuh public figure yang nggak cuma nampilin kisah hijrah, tapi juga dia bisa bersuara. Jadi dia juga bisa membawa kebaikan buat orang lain dan lain-lain. Itu penting banget, karena PR kita setelah hijrah adalah istiqomah. Jangan hijrah kemudian dia terlena dalam kehijrahan, masuk zona nyaman, berhenti bersuara, kemudian muncullah istilah setan yang bisu, diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemaksiatan. Dan ini kami memanggil semua public figure, semua para selebgram, bahwa ada rancangan undang-undang PKS yang ini sangat berbahaya sekali. Kita sudah sering bahas di akun Indonesia Tanpa Finish atau Indonesia Tanpa Jil, dan kita mohon bantuannya kepada teman-teman semua. Silakan bersuara untuk menolak rancangan undang-undang ini, karena rancangan undang-undang ini masuk prolegnas 2020. Oke, Bang Randi. Oke, thanks sebelumnya, tapi Bang, gue minta pesan-pesan dari lu dong, biar supaya mereka mau beli buku ini. Oke, teman-teman, seperti gue bilang tadi di tengah-tengah, kalau kesolehan itu adalah kunci sukses dunia lo, akhirat dan dunia. Jadi kalau hidup itu nggak cuma sukses doang, tapi ada 3 hal. Yang pertama sukses, berkah, dan selamat. Oke, dan lo kalau 3 hal ini udah jadi lo lakuin, dan insya Allah lo jadi orang yang paling keren di langit dan di dunia ini. Berkah, tuh. Sukses, berkah, selamat. Oke. Oke, jadi itu yang lo harus pasang 3 hal itu buat lo jalan hidup. Dan buku ini adalah buku tentang lo berpikir, lo akan diajak berpikir berkali-kali bahwa apa itu pentingnya hijrah dan keuntungan dari hijrah tadi. Tapi ketika hijrah, lo udah harus siap sama konsekuensi yang Allah akan berikan pada lo. Apa itu? Dapatkan di buku ini. Keren sekali Bang Randi. Enggak asal juga gokil. Masih ada yang nanya tapi tiba-tiba wifi Ogut keputus koneksi. Oh sorry, ini ada di chat nih. Oke, ada yang nanya lagi boleh, masih boleh Bang Randi ya. Tapi ini pertanyaan yang terakhir karena sebentar lagi kita bakal udahan aja. Aduh gimana sih ini operator. Oke, nah ini dari Harniar. Bang, ini pertanyaan terakhir. Tapi pendek, tepat, dan cepat ya. Gimana supaya ilmu dan dakwah kita sejalan? Dan dakwah. Oke, setelah lu dapat ilmu dari Ustadz, tolong amalkan sedikit yang paling lo bisa lakukan. Misalnya yang gue dengar cuma puasa Senin Kamis, lakukan puasa Senin Kamis sampai mati. Insya Allah lo masuk surga pintu ahli-ahli orang puasa. That's it. Tapi tetap sholat kan Bang, nanti dia salah paham lagi. Ya kalau sholat mah udah kewajiban yang harus nggak usah diomongin lagi Bang kalau Muslim ya. Tapi amal-amal yang harus dilakukan sholat menurut gue. Kalau mau jadi orang yang hijrahnya sejati, tolonglah bantu pakai sholat tahajud malam lo. Mungkin aja apa-apa. Soalnya ada orang yang bilang, ngapain lo sholat? Memang nggak jamin jadi orang baik. Ngapain sholat jadi orang baik? Belum tentu orang sholat jadi orang baik. Iya sih bener. Tapi yang nggak sholat juga nggak akan baik. Iya. Udah. Menurut gua itu orang yang kesian aja sih ya. Oke, kasihan deh lo. Lo boleh bahagia di dunia, tapi nggak di akhirat. Nggak boleh judge. Semoga lo baik-baik aja di dunia dan di akhirat. Oke. Ya, kita bakal ada yang ngumumin hadiah untuk 3 pertanyaan terbaik. Pertanyaan terbaik yang pertama dari Livi. Yeay. Livi, selamat lu dapat buku dari Randik dan tanda tangan, kemudian stempel RW, RT juga. Nanti bukunya langsung dikirim ke lo langsung. Jangan lupa japri alamatnya ke DM akun Instagram @tapajil. Oh, ternyata Livi gagal. Karena Livi sudah punya bukunya, gimana sih, Protor? Gak apa-apa lah, ya. Itu dari mana? Yang kedua dari Ayu Pramesti 89. Selamat Ayu. Selamat berjuang melawan feminis. Kemudian ada Har_Nia. Selamat ya. Kalian bertiga dapat buku Taat Itu Keren.
dan bukan Livi. Gimana sih? Ulang. Pertama ayo admin buruan ulang. Operator. Siapa yang mesti gue baca nanti? Gue PHP nih. Yang pertama adalah Livi gak jadi menang karena dia sudah punya bukunya. Dia bilang bukunya buat yang lain aja, tapi enggak sih, dia gak ngomong gitu. Gue tambah-tambahin aja. Ini buat Ayu Pramesti, Ipeng Maul, dan Har _nya. Ya, selamat kalian beruntung sekali dapat buku dari Kang Randi Iqbal. Buku ini keren banget. Ini buku pertama kalinya, dan insya Allah akan ada buku-buku lainnya selain buku nikah dan buku tabungan tentunya. Dan ini akan bestseller, meledak bukunya. Di mana-mana meledak, dan doain juga supaya Bang Randi tetap produktif menulis, produktif bikin konten-konten kebaikan, dan semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para pemenang Ayu Pramesti, Ipeng Maul, dan Harnia, silakan inbox CV-nya ke IG Tanpa Jil. Ya, barangkali di antara kalian ada yang butuh CV juga. Oke, kita udah mau habis belum? Min, udah mau habis belum, Min? Waktunya tinggal berapa menit lagi? Oh, ada tamu. Kemarin di 4 menit lagi katanya. Oke, thank you. Closing. Oke. Akhirnya tadi sebelum mulai kita deg-degan banget karena ini suatu kehormatan yang luar biasa buat gua. Gatse 8 IG-nya, Facebook-nya Bang Gatse, silakan di-follow. Bisa memandu acara keren ini bersama Randi Iqbal, sebuah tokoh fenomenal di kalangan terbatas. Dan jangan lupa beli bukunya, itu penting banget. Kalau dia nggak beli bukunya ya nanti dia nggak ngerasa disupport, tapi nggak juga. Niat dia tuh beli buku bukan karena pengen dibeli orang, tapi dia niatin karena Allah, dan dia niatin juga supaya menjadi wasilah dakwah buat banyak orang, khususnya anak-anak muda yang pada bersinggungan dengan musik, dengan orang tua, dengan waktu dan data. Terima kasih banyak Bang Randi Iqbal, sukses selalu, dan sekali lagi jaga kesehatan, patuhi semua protokol COVID-19, jauhi kerumunan, tapi kalau pilkada boleh karena dilindungi undang-undang. Aduh, ngeselin banget sih itu. Oke, terima kasih, gua Gatse 8, dan sampai ketemu di acara ITC lainnya, dan kita bakal ada acara ini insya Allah tiap bulannya, dan bersama para pembicara yang kompeten di bidangnya, dan sama host yang tidak pengalaman ini, karena ini memang gak ada tempat orang lain, jadi gue dipaksa jadi host terus. Terima kasih banyak, masih ada 3 menit lagi, gue suruh ngomong terus. Gue ngomong apa lagi? Yang paling penting adalah daftar dulu workshop Indonesia Tanpa Jil, itu penting banget, karena akan membuka cakrawala paradigma kasana keilmuan kita, tentang apa itu sekuler, plural, liberal, gazo fikir, dan pola serangan, dan apa itu jangan Islam liberal. Itu penting banget. Penting. Karena kata tadi Randi udah bilang, saya pribadi bukan orang alim. Belum gua closing udah ditutup. Saya pribadi bukan nggak ngaku. Parah banget. Oke, terima kasih banyak, gua Gatse 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Tanpa Jil. Bye. Assalamualaikum. Saya pribadi bukan orang alim. Saya pribadi bukan nggak ngaku sok suci. Saya pribadi, saya Muslim yang menentang pemikiran Jil. Indonesia Tanpa Jil. Indonesia tanpa Jil.